Oke, kembali lagi di channel KDRT dan hari ini kita di hari pertama Gias dan ini harinya khusus buat VIP dan media. Jadi belum ada bukan tamu ya? Apa ya bilangnya? Untuk umum masih belum boleh. Untuk umum belum boleh, betul. Belum boleh untuk umum. Nah, hanya untuk VIP. Hanya untuk VIP. Ini sebelah gue juga VIP nih. Kali ini KDRT kedatangan tamu bersama seorang aktor ternama di Indonesia, ya kan, Fauzi Badila. Emang kebetulan katanya mau lihat-lihat bareng dan kebetulan memang dapat aksesnya nih. Nah, jadi kalau gue nih kebetulan memang datang ke sini tuh pengen lihat-lihat mobil tuh, ya mobil-mobil terbaru kita tertarik gitu kan. Tapi karena kita ngomonginnya konsepnya racing, jadi gue pengen mau nyari mobil yang bisa support gue untuk balapan nih. Nah, terutama nih di sebelah kita nih, ini ada service car. Memang ini dari kemarin tuh gue ngobrol-ngobrol sama Ridwan, kayaknya kita harus punya service car nih, karena memang banyak tools yang kita bawa dari gudangnya kita, dari workshop emang untuk di balapan. Nah, itu bisa kita bawa ban, bawa kompresor, dongkrak, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau lo sendiri gimana, Ji? Lo tertarik dengan apa, Ji, di sini, Ji? Gue bukan tipe orang yang tertarik dengan mobil-mobil mewah, belaga sultan, omong kosong. Wes, ya mobil balap ya? Gue tertarik dengan, gue nggak terlalu suka balapan kecepatan. Gue pengen lihat mobil di mana bisa gebok jalan-jalan, antara dekat, jauh, trek mudah, trek sulit, dan gue bisa tidur dengan nyaman di dalamnya. Ada toilet, ada buat masak, ada lemari kecil. Itu yang gue cari. Oh gitu ya? Gue pengen, mungkin emang jiwa gue adventurer nomaden ya, jadi gue pengen nyari mobil yang bisa jadi rumah. Ya, di mana gue parkir, di situ rumah gue. Asik. Emang anaknya alam banget. Oh, kan langsung pergi tuh. Nah, jadi oke. Jadi kalau kita ngomongin mobil keperluannya Fauzi Badila tadi, sebenarnya itu kepake juga di balap. Jadi di balap itu memang kayak di F1 itu ada namanya motorhome, ya kan. Nah, kurang lebih mobil-mobil yang memang dibuat jadi camper van itu kurang lebih adalah motorhome versi kecil lah. Nah, yang Oji maksud tadi adalah camper van. Dia tertarik dengan mobil seperti itu. Nah, sebelum ini karena di sebelah kita persis nih, jadi kita mau lihat mobil ini dulu nih. Nah, ayo Rek, kita lihat Rek, nih. Ji, lo nggak mau ini, Ji ya? Mau nggak lo dikasih mobil ini? Mau aja, kasur, tapi... Ya, gue udah kebayang, ya kan? Kalau dia... Ini perspektif otaknya beda, ya nggak? Iya. Kalau Oji dapat ini pasti langsung kepikirannya kasur, sofa, ya kan, TV, PS, sama WC nih, kayak kepikiran sama tempat masak nih, enggak? PS enggak. Oh, PS enggak ya? PS enggak. Gue cuma butuh sofa, toilet, sama tempat baju. Oke. Nah, kalau gua lebih, ya balik lagi kita memang anak racing, ya enggak? Jadi, memang nih kalau kita lihat nih mobilnya memang didesain memang untuk service car ya. Kita lihat di sini memang ada simulasi ya lah untuk naruh spare part, terus kayak kompresor segede ini juga bisa masuk gitu kan. Terus itu juga ada tabung vakum di situ, terus ada dongkrak, ada toolbox. Nah, ini sebenarnya kalau KDRT perlu banget mobil kayak gini. Dari kemarin tuh memang gua kebayang banget karena memang kita kesusahan sampai buat bawa barang-barangnya aja kita pakai delivery gitu. Nah, nih Oji mau nyoba, rencananya Oji mau jadi ini, Ji, drivernya, Ji. Bayarnya berapa ya Fauzi Badila ya? Mahal kayaknya ya. Nah, jadi kalau mobil-mobil seperti ini nih memang dibutuhin lah di balap ya. Memang tim-tim besar itu udah pasti punya service car. Nah, KDRT ini kan rencananya kan pengen mau menjadi tim bonafit lah kalau kita bilang. Meskipun kita sekarang kekurangan dana, tapi kita selalu berharap akan menjadi kelebihan dana. Nah, mobil ini adalah salah satu mobil yang kita incar gitu kan. Nah, ini kalau ini, gua nggak tahu ini apakah biasanya itu kalau ini apa ya? Oh, ini si Isuzu. Nah, biasanya kalau Isuzu itu dia jualnya itu cuma sasis sama kepalanya aja. Nah, biasanya nih kalau kayak gini nih kita bawa ke karoseri lagi. Cuma gue sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol nih, cuma lagi sepi banget ya. Memang karena mungkin belum ada pengunjung, jadi belum ada sales yang memang di booth-nya. Gue pengen ngobrol-ngobrol sebenarnya. Jadi ini sebenarnya kalau sasis sama karoseri itu bisa nggak sih kita mesen dari Isuzu-nya langsung tanpa kita beli sasis di Isuzu-nya terus bawa ke karoseri? Itu kan agak lebih repot ya gitu kan. Tapi kalau kita langsung ke Isuzu-nya dapat dengan paket karoserinya itu kan paling nggak lebih mudah. Nah, habis itu setelah ini kita juga akan lihat-lihat lain-lain seputar Gias ini. Kira-kira ada apa aja, dan kabarnya katanya ada mobil F1. Nah, itu gue penasaran banget. Gue pengen lihat langsung mobil F1-nya, mobil F1 siapa tuh ya kira-kira. Ya udah, ikutin aja terus videonya.
Oke, nah ini sekarang tadi niatnya pengen muter, ternyata ketemu sama Mas Bowo nih. Mas Bowo ini adalah advisor dari Astra Isuzu ya? Advisor ya. Advisornya. Nah tadi kan kita kan kepengen beli mobil seperti ini nih. Ternyata ini bukan mobil yang buat dijual, ini adalah mobil servisnya Mobil servis. Isuzu. Apa Iya. namanya istilahnya? Bengkel Isuzu berjalan. Bengkel Isuzu berjalan. Nah ini ada Mbak Leli juga nih. Sambil ngobrol Mbak Leli, sini Mbak Leli. Hai. Halo. Mana nih? Iya, sini aja boleh. Nah tadi kan niatnya kan kita kan balapan ya sama Ridwan Hanif gitu kan, punya tim balap. Nah tim balap itu kita butuh yang namanya service car. Oke. Tadinya kita pikir ini adalah display untuk dijual. Oke. Ternyata ini adalah display home service-nya Isuzu ya. Betul, bengkel Isuzu berjalan ya. Bengkel Isuzu berjalan. Tapi kurang lebih sih sebenarnya yang kita butuhin seperti ini. Ini dijual nggak Mbak ya? Kalau ini sih sebenarnya bukan dijual Iya ya. bercanda, gitu bercanda. ya. Ini adalah yang tadi Pelayanan bengkel. ya, Pelayanan solusi gitu. Jadi tuntas kita lah udah untuk layanan udah pelayanan. salah tadi, kita pikir mau dijual. Oh tadi mau bilang Ridwan, gimana kalau kita beli mobil ini? Ternyata ini adalah pelayanan dari Isuzu. Isuzu, betul, Nah ini gimana sih Mbak pelayanannya? Nah, jadi kalau layanan bengkel Isuzu berjalan ini kita peruntukkan bagi customer fleet kita nih. Nggak Oke. cuma fleet sih, retail juga ya, Pak Iya, Bowo betul. ya. Jadi kita memberikan layanan di tempat pelanggan. Jadi Oke. mau sejauh apapun, dimanapun, kapanpun, Oke. itu bisa dihubungi dan memberikan layanan servis di tempat pelanggan itu. Jadi misalnya kayak servis rutin gitu ya, Oke. servis rutin. Jadi customer nggak perlu repot-repot datang ke bengkel atau nggak Oke. perlu booking untuk datang ke bengkel, tapi kita yang datang ke poolnya pelanggan ya Pak. Betul. Iya, iya, iya. Jadi bisnis customer itu tetap beroperasi. Oke, Gitu. jadi lebih mengejar untuk efisiensi Dari customer. dari bisnis customer, bisnisnya gitu ya. Betul. Belum lagi kan kalau Isuzu kita ngomongkan mobil-mobil besar ya. Iya, Gitu. betul Ibaratnya banget. kalau ada workshop, tentu workshopnya belum tentu semua muat gitu kan. Iya, udah Gitu. textile. Nah nih ada teman saya nih kenalin Oh, ini Fauzi hai. Badila nih. Kalau sering lihat Apa kabar? gitu. Tahu mungkin ya? Tahu dong. Tahu ya. Ini juga kebetulan mau diservis katanya. Oh gitu. Beli servis juga. Mobil Beli servis juga. Enggak tadi sempat lihat-lihat juga kan kalau dia sih tertarik sama mobil-mobil karoserinya tuh yang apa namanya? Camper van. yang Kalau dia seperti itu tertarik dong ya. ya. Iya. Ada, Ini kan ada. mobil Isuzu sebenarnya juga bisa dijadiin camper van kan. Karena camper van itu basic sasisnya itu yang penting memang bisa mendukung untuk dibikin camper van apa aja bisa Iya. gitu kan. Gitu. Nah, Mbak, Yes. balik lagi kita ke sini nih. Jadi berarti kalau seandainya gini, ini kan mobil servisnya Isuzu. Betul. Seandainya gue datang ke Isuzu nih, gue mau bikin mobil seperti ini, itu Isuzu bisa ngejual juga apa gimana? Apa gue bisa sendiri sasisnya doang? Sebenarnya sih kalau kita penjualan pasti lebih ke sasis sama ke ya produk yang memang box gitu-gitu yang memang Oke. sudah ada SKRB dan lain-lain Iya. ya. Jadi kalau misalnya memang ada peruntukan khusus gitu ya, mungkin bisa dibantu sama tim sales gitu ya. Tapi memang akan dicarikan mungkin pihak ketiga yang apa ya, mungkin sudah memiliki izin dan kompatibel ya. License ya? License Iya, ya, untuk oke. bisa keluarin produk seperti ini. Oke oke. Sebenarnya sih kalau kita memang ngubungin sama balap ya dari tadi kalau servisnya Isuzu ini ya, maksudnya di balap pun sebenarnya kita juga mengejar efisiensi gitu. Iya. Kenapa kita butuh servis car seperti ini? Nah ternyata memang Isuzu pun sudah menerapkan ini untuk para customernya Yes, gitu. betul. Keren sih gitu. Mbak, nih saya terima kasih banget nih. Next mungkin memang mau main-main ke showroom nih kali ini aja memang ada sasis yang bisa cocok gitu buat kita bikin juga. Oke. Nanti boleh ya main ke showroom ya. Boleh. Biasanya kita untuk bengkel Isuzu Oke. berjalan itu produknya Elf ya Pak biasanya. Oh, Elf ya, Baru setelah- sasisnya ya? Betul. Nah setelah Teraga ada, kita bikin Teraga juga. Jadi lebih mungkin movable gitu ya, lebih Oke. mungkin bisa diakses lebih cepat gitu. Baik. Siap deh kalau gitu, Mbak. Mbak sukses terus ya. Camper van ada? Elf camper van di sebelah sana. Oh iya. Ada ya? Iya. Oh gitu. Ya kalau dia nyarinya itu doang. Ya udah Mbak, saya terima kasih nih mau muter-muter lagi. Thank you, nanti kita ngobrol lagi ya di showroom ya. Iya, Makasih. sehat selalu. Ya. Thank you. Ya Mas, makasih Ya, Mas. makasih. Ya. Servis car udah. Selanjutnya itu biasa kalau tim-tim balap profesional itu punya motorhome. Nah, kalau motorhome tuh kita bilang gede lah ya, kayak F1 gitu punya motorhome gitu kan. Nah, di belakang kita nih ada mobil yang memang dibikin jadi camper van. Nah, ini ada dia lagi nih. Di mana-mana ada dia ya kan? Ini dia yang gue cari-cari. Iya. Nah, mau langsung hilang aja udah ngomong-ngomong dulu, lo masuk aja. Oke. Jadi, kenapa motorhome itu dibutuhkan? Karena memang kan kalau di pedok, di pit itu memang biasa dipakai untuk wilayah servis gitu kan, servis area. Nah, biasanya itu memang ada istilahnya tuh hospitality. Nah, selain hospitality, biasanya tuh kalau tim-tim besar itu mempunyai motorhome. Dan di belakang ini menurut gua kalau untuk kita balap kejuaraan nasional sih udah cukup ya. Udah cukup banget. Ini mobil apa ya? Mobil apa nih, Rek?
mobil Navara. Nah, ini mobil Navaranya memang udah dibikin jadi camper van. Wah, ini seru sih kalau balapan ya kan. Sebenarnya sih di tahun kemarin itu kita sempat bawa camper van juga. Cuma basicnya itu HS ya. Basicnya HS. Nah, kalau ini yang di belakang ini adalah Navara. Mungkin dari teman-teman yang lain, Ridwan, Om Mobi, sama Om Fitra kayaknya emang udah nge-reviewin ini sempatnya di Baze. Nah, sekarang dalam versi gue mau ngeliat seperti apa nih mobil ini di dalamnya. Yuk. Nah, nih gue duduk. Dia udah di atas tuh. Geblek. Bos, ada tempat tidur ya, Bos? Oke. Nah, jadi gua gini, Ji. Kalau gua mau ngebahas, kalau lo kan traveler ya, yang pasti mobil ini akan sangat-sangat menggembirakan buat lo. Ya kan? Gua ada di sini aja gembira. Ya kan? Lo di sini aja gembira nih. Ya udah lo nggak usah pulang, lo di sini aja. Oke. Nah, kalau gua memikirkan dari sisi racing gitu kan. Di racing itu kalau kalian lihat di vlog kita awal-awal kita balapan sama Ridwan Hanif di tahun kemarin dengan Jess, itu kan kita sempat bikin obrolan seputar peraturan balap mobil. Kita ngomongin tentang peraturan balap mobil itu di dalam camper van-nya si Baze juga yang memang basicnya itu dari HS. Nah, sekarang ini kita ada di Nissan Navara. Kalau gue disuruh milih, gue pasti milih Nissan Navara ini daripada HS. Karena kenapa? Pertama, sasisnya maco banget. Terus gue lihat di sini memang layoutnya itu bagus banget ya. Maksudnya kalau kita lihat kabin depan, kabin tengah itu masih memang kabinnya double cabin banget gitu loh. Maksudnya ruang double cabin banget. Dan di belakangnya ini yang bagian harusnya ini menjadi pickupnya, ini dibuat menjadi camper van dengan posisi bangku, dan ini duduk bangkunya juga nyaman banget. Terus mejanya walaupun minimalis, gue rasa ini cukup cuma sekedar untuk mungkin taruh laptop, terus untuk kita makan gitu kan. Terus kalau butuh istirahat juga kadang kan suka lembur ya, kayak kita balap kemarin gitu kan, persiapan memang membutuhkan ekstra gitu kan sampai kita lembur. Nah, di saat engineer lagi lembur atau mekanik lagi lembur ya, mungkin gue sebagai pembalap kan memang harus lebih fresh ya ketika paginya. Mungkin gue bisa istirahat dengan kasur seperti ini. Nah, jadi next boleh nih Bapak Ridwan, kita pikirkan bagaimana kita juga punya camper van ini. Terus di situ juga ada bisa buat masak ya kan, mungkin masak-masak kecil lah ya kan, masak-masak mie gitu. Atau kita masak air panas buat nyeduh kopi. Terus lagi yang lebih enak lagi kadang kalau kita di sirkuit itu kita WC itu kadang suka rebutan. Nah, ini sekarang kita punya WC pribadi di sini. Cie, mantap nggak? Nah, terus Lo mau nanya gue? Kenapa? Gue kalau ada mobil kayak gini, gue bawa dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Oke. Terus gue lewat jalur Asia kecil dari Singapura, Oke, Malaysia, Ukraina, Rusia, Perlis, Thailand, Vietnam, naik lagi ke Cina, gue bakal sampai Siberia. Oke. Naik ini. Terus nyampe Siberia lo mau ngapain? Gue mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Iya. Jadi memang ya, tadi gue bilang kan gitu, kita memang di balapan itu memang butuh vehicle atau kendaraan memang yang mensupport untuk berjalannya balapan gitu. Bukan mobil balapnya aja, mulai dari service car, motorhome itu memang sangat-sangat diperlukan. Cuma memang kan kalau memang kelasnya balapnya, tim balapnya mempunyai itu semua, itu kan memang membutuhkan balik lagi dana yang kuat. Nah, sedangkan kita sekarang masih KDRT, kurang dana racing team. Nah, mungkin ke depan mungkin ada yang mau mensupport kita. Ya kan, Baze mungkin mau ngasih kita ini. Mobil ini lo mau? Apa? Mau dikasih? Mau dikasih mau? Gue. Udah pakai jawab lama, mau pasti. Ya udah kan. Yaudah, yuk kita muter-muter lagi, kita lihat ada mobil apa lagi di sana. Oke, sekarang kita ada di hall 3. Nah, gue bingung nih. Jadi bingung kenapa? Karena kalau di channel KDRT ini kan kita nggak bahas mobil-mobil konvensional kan. Kita bahas hal buat racing. Nah, kebetulan nih di hall 3 ini ada yang menarik di booth-nya Honda. Wow, line up kendaraan balapnya banyak nih. Ada mulai dari motornya Marc Marquez, terus F1, mobil F1-nya Max Verstappen. Terus di situ juga di belakang tuh ada mobilnya Honda Racing, mulai dari balap touringnya sampai balap slalomnya. Nah, ada yang menarik. Yuk kita lihat ya satu-satu yuk. Oke, ini di sini kita bisa ngeliat dari dekat. Ini kayaknya entah nggak tahu motor asli atau motor replika ya. Ini yang pasti ini adalah motornya Marc Marquez gitu kan. Ini kita bisa lihat ternyata kalau dibandingin badan gue dengan 185 cc sih motornya kayaknya nggak terlalu gede ya. Mungkin kalau gue duduk di situ tuh kaki gue masih bisa nekuk kali untuk didudukin ke aspalnya pada saat motornya lagi turun. Nah, terus di sini ada yang menarik nih.
Ini ada mobilnya Max Verstappen dan kayaknya Ridwan udah ngebahas duluan di YouTube channelnya Ridwan Hanif. Kalian bisa lihat tadi pembahasan dari Ridwan tentang mobil ini seperti apa. Tapi kalau gue sih kayak gini ya, pada saat ngeliat langsung itu bayangan gue itu langsung ke pembalapnya. Kalau mobilnya kita lihat ya F1 memang ya seperti ini gitu kan, dengan segala kecanggihannya dan kerumitan sistem yang dimiliki oleh mobil ini. Nah, yang gue pikirin itu adalah pembalapnya. Kalau kita bayangin nih di sini, kalau kita lihat bannya luar biasa lebar dan pakai ban slick, dan kita tahu gripnya luar biasa. Belum lagi handlingnya, begitu juga dengan speednya ketika lagi cornering. Gue langsung kebayang kenapa tuh pembalap-pembalap F1 tuh latihan leher tuh sampai pakai beban gitu. Jadi bukan latihan umumnya pada kayak bodybuilder gitu. Latihannya tuh beda gitu, latihan pembalap F1. Kenapa sih sampai lehernya seperti itu? Pasti kan pada saat untuk mereka melakukan belok yang kenceng, itu kan pasti otot lehernya juga nahannya lebih banyak. Nah, setahu gua memang kalau memang otot leher itu nggak kuat, itu bisa bahaya banget dan bisa terjadi blackout biasanya. Apalagi mereka balapan juga 60 lap, luar biasa kan. Nah, itu yang membuat gua menarik. Tapi kalau selebihnya untuk mobil ini sih, ya semua pada tahu lah, mungkin pada penggemar F1 ya, gue nggak usah bahas. Mungkin kalian yang lebih tahu, yang penggemar F1 seperti apa mobil ini. Boleh komen di bawah, ada cerita menarik apa di mobil ini tentang liverinya, karena beda nih. Nggak seperti biasanya liverinya Red Bull. Ini warnanya putih ya kan, dengan aksen Red Bullnya tetap berwarna merah dan kuning. Nah, tolong komen di bawah, ada cerita apa di balik livery mobil ini. Nah, selanjutnya kita lihat akan ke booth-booth yang lain, kira-kira ada yang majang mobil balap juga apa enggak. Karena balik lagi di YouTube channel KDRT ini kita nggak akan bahas mobil-mobil yang konvensional. Ayo ikutin aja terus. Tadi pengen langsung jalan, tapi tiba-tiba tertarik, gua ngajakin Rere masuk ke dalam, pengen lihat lebih dekat lagi seperti apa mobil F1 ini. Nah, kita lihat satu-satu. Di sini inilah yang dibilang ban slick gitu. Ban slick yang memang nggak ada groove-nya sama sekali. Yang dibilang itu ban slick itu dalam artian seluruh tapaknya itu bisa menyentuh aspal karena tidak ada groove-nya sama sekali. Itu yang membuat ban ini menjadi gripnya lebih maksimal. Selain memang racikan komponnya ya. Kan kalau di F1 itu kan kalau nggak salah ada pilihan soft, medium, hard ya kan. Terus belum lagi ada ban untuk hujannya. Nah, terus di sini kita ada yang menarik nih. Ini ada aero kit-nya. Nah, ini aero kit ini dibuat dengan bahan karbon prepreg. Kita udah bahas di episode sebelumnya pada saat kita main di GS Garage. Silakan nonton, nanti linknya dikasih nih sama Rere di atas. Nah, terus belakang lagi kita lihat komponen-komponen semuanya itu, hampir semuanya itu dibuat dari karbon. Nah, makanya gue bilang kalau kalian belum tahu apa itu karbon prepreg, silakan nonton video kita yang sebelumnya. Terus kita lihat lagi dari sisi samping. Nah, jadi memang aerodinamika di dalam mobil F1 itu sangat-sangat penting ya. Sebenarnya di mobil touring pun sangat diperlukan, cuma di F1 itu lebih diperlukan lagi karena memang bobotnya itu sendiri memang tidak berat. Jadi mereka mengharapkan bobotnya itu didapatkan melalui downforce. Itu sebabnya memang ada engineer khusus yang ditempatkan di bagian aeronya. Nah, makanya kita lihat memang aeronya ini sangat-sangat rumit dan biasanya itu ada regulasi ya, yang setiap tahunnya itu berubah ya untuk aeronya ya. Bener nggak? Bener kan? Sampai makanya engineer-nya itu akan selalu terus berpikir dengan perubahan regulasi itu yang bikin juga antara tim F1 itu menjadi juga sangat-sangat kompetitif gitu. Sampai kemarin itu gue ketemu sama Stefanus, gue lagi udah WhatsApp dia, rencananya pengen ngajak dia podcast, mudah-mudahan dia mau gitu kan, karena memang mungkin dia di sini schedule-nya nggak panjang, jadi mudah-mudahan dia ada waktu buat kita ajak ke podcast. Siapa sih Stefanus itu? Jadi Stefanus itu adalah satu-satunya engineer yang ada di tim Alfa Tauri dan dia orang Indonesia. Nah, menarik kan kalau kita ajak ngobrol, mudah-mudahan dia mau kita ajak di podcast berikutnya. Karena memang dia khusus di bagian aeronya. Gue jadi pengen tahu nih, gue juga masih awam banget, gue nggak berani ngomong banyak, takut salah gue gitu kan tentang aero yang ada di mobil F1 ini. Baru mau cabut ya kan, ketemu lagi temen di sini. Rata-rata di sini pasti orang-orang yang seputar otomotif juga. Nah bro, perkenalkan dong diri lo siapa? Oke, halo bro, nama gue Dodi Kurniawan. Gue ngefans banget nih sama Mas bukan Ican ngefans, lu perkenalkan diri lo aja, nggak usah ngomong begitu. Udah lanjut, gimana? Lo apa? Lo kan pembalap juga nih. Iya, gue juga sempat balap juga, ISOM. Terus juga yang menarik dari gue ngeliling-ngelingin Gias ini, gue tertarik sama satu mobil F1 ini nih. Gue nggak tahu nih awalnya, gue ngeliat mungkin nih replika atau asli ya. Terus pas cara dilihat-lihat lagi kayaknya nih asli ya. Tadi kita ngobrol juga sama memang yang jaga, katanya memang asli. Asli. Cuma memang ternyata ini katanya dikirim langsung dari Jepang dan mesinnya dicopot.
gitu. Mungkin memang ya ini kan buat pajangan doang, nggak perlu mesin kan, nggak perlu dihidupin gitu. Nah, cuma di sini gue ada yang tertarik karena dia kan membalap juga nih. Gue mau tahu pandangan dia ketika dia melihat mobil F1 secara dekat, apa yang ada dalam pikiran lo? Yang ada dalam pikiran gue cuman segini, gimana ya rasanya gue naik mobil ini gitu, dengan mungkin kecepatan di atas 300 kan, Betul. speednya gitu. Terus apa lagi? Terus ya adrenalin gue gimana nih gitu kan, Betul, jantung gue bakal kerasa kayak gimana gitu, dengan ya tikungan lah, belum lagi nanti ada apa namanya, mobil-mobil lainnya gitu kan. Itu luar biasa ya. Kita Itu ngeliatnya luar sekarang biasa. masalahnya kan makin kesini kan perkembangan F1 itu kan makin luar biasa. Betul. Terutama ke masalah handling, begitu juga dengan aeronya gitu kan. Betul. Yang nyebabin mobil F1 tuh sekarang beloknya gila-gila gitu kan. Kita bisa bilang tuh beloknya tuh cepet banget, udah kayak Tamiya beloknya kan. Benar. Walaupun memang dia nggak pakai rel gitu loh. Kalau Tamiya kan yang ketahuan pakai ada relnya. Jelas ada Gitu loh, relnya gitu jelas. kan. Kalau ini nggak ada Ini rel. nggak ada tapi beloknya luar biasa. Nah di sini kita lihat nih memang peranan aeronya itu penting banget ternyata Penting kan. banget. Lo kan kalau nggak salah balap Mercedes ya. Balap Mercy gua. Nah teman-teman itu yang balap Mercedes tuh kan juga yang ngembangin aeronya kan juga luar biasa gitu kan, Betul. bikin sampai segitunya kan. Ada sebagian teman-teman yang emang mau ngembangin si aero daripada si mesin gitu. Iya. Karena memang itu sangat-sangat pengaruh banget. sama Pengaruh handling. banget, aerodinamis pengaruh banget. Betul. Makanya kita gua di sini pas lagi ngeliatin, Mas Ican lagi merhatiin aerodinamisnya nih. Kira-kira ada yang bisa diadop nggak nih di mobil balap media gitu? Ya. belum Ya kan? ya. Nah, cuma kita di sini berpikir nih. Di sini gua lihat nih. Ini kan dia pakai ringnya nggak gede ya? Nggak gede. Ini kan yang peraturan 2021. Ring berapa nih? Ini di Ini kayaknya kecil ya? 13 atau berapa ya? 14 gitu. 13-14 ya? Ya kan ringnya kecil. Jadi kalau gua ngeliat di sini, di kita itu kan selalu ya kalau kita balap ISOM tuh kan, kita tuh selalu riset gitu kan, pakai ring ukuran berapa apa segala macam. Jadi balik lagi sebenarnya bukan masalah besar ringnya itu nentuin masalah cepat atau handlingnya. Kalau gue bilang sih kalau masalah besar ring itu balik lagi ke rasio sih. Betul. Ya kan? Betul. Maksudnya lu bisa pakai ring kecil tapi kalau final gearnya gede, rasionya rapat, dapat juga gitu. Dapat juga. Nah, itu balik lagi ke ukuran itu, apa namanya, ke rasio gearnya Rasio gitu gearnya. kan. Nah, yang paling penting itu kalau masalah handling itu bukan di ukuran velg kalau gue bilang, tapi ke lebarnya. Lebar banget. Ya kan? Untuk memaksimalkan grip yang didapat. Ini Betul. kalau kita lihat lebar banget ya. Lebar banget. Gila kan? Gimana nggak nge-grip banget nih dia nih? Iya. Nah, itu yang nyebabin gue dulu balap Super Touring. Hah? Kan Super Touring itu kan horsepower-nya rata-rata kan di atas 200 ya. Ada yang sampai 300-an, bahkan ada yang 300 lebih horsepower-nya gitu. Nah, teman-teman tuh banyak yang riset mulai dari ring 15, 16 sampai 17, ada juga yang pakai ring 18. Kalau gue pada saat dulu balap Super Touring, gue pakai ring 15. Karena logikanya gue berpikiran kalau kita ngejar grip itu bukan dari lingkar ringnya, Betul. tapi dari lebar bannya gitu kan. Nah, jadi gue lebih ngincar ke situ sih. Dan kita lihat langsung di sini ternyata F1 pun seperti itu ya. Betul. Gitu. Mereka ngincar dari lebar bannya ya. Karena yang diincar bukan si rotasi Bukan gearnya, rotasi, tapi ya, lebih grip si betul. bannya itu. Tapi grip bannya yang diincar gitu. Nah, ini juga kebetulan dia lagi pakai ban yang hard nih. Kalau dari list kalau putih hard ya? hard, Gitu. gitu. Iya, Untuk iya. lap yang lama lah. Lama ya? Kalau waktu lap yang lama. Benar. Itu balik lagi milih antara soft, medium, hard itu balik lagi tim strategi ya. Tim strategi itu. Malah kadang tim juga ada yang blunder ya untuk pilih itu ya. Betul, Strateginya betul, jadi berantakan gitu kan. Jadi berantakan. Itu yang menarik di F1 loh gitu kan. Karena memang pemilihan ban pun perlu karena lapnya juga banyak. Kalau kita kan ISOM kan paling banyak ke jurnas aja 12 lap kan. 12 lap. Dulu sempat kadang 18 ban yang dipakai satu seri bisa besok lagi, Bisa besok pakai lagi, bisa ya. ngirit bisa gitu ngirit ban gitu. Benar. Nah, sama tadi gue udah bilang sama teman-teman nih, Bro. Jadi yang gue pikirkan sama kayak lo tadi. Rasanya gimana? Kalau gue bilang rasa yang gue pikirin dalam gue tuh langsung gue berpikir apa? Yang mereka tahan gitu loh. Fisik nih orang nih kayak gimana nih fisiknya gitu loh. Pasti. Lo kebayang nggak dengan ban selebar ini dengan full grip maksimal ya kan? Dengan power yang besar, mereka belok segitu kencangnya, itu fisiknya kan luar biasa selama 60 lap. Bener nggak? Betul. Kita balap ISOM aja yang kena panas aja rasanya kayak abis balap tuh kayak aduh gila. Udah kayak mau rontok badan kan. Pengen mandi es aja gitu kan. Mandi es. Jadi makanya kalau kita bilang memang apa namanya motorsport itu walaupun memang ya cuma bawa mobil doang nggak kayak pemain bola, tapi memang fisiknya juga harus menunjang. Gua rasa malah mungkin fisiknya bisa sama kayak pemain bola kali ya, kayak atlet-atlet yang lain ya kan. Bisa lebih parah malah. Lebih parah malah Karena dia mereka bukan nahan G ya. Nah, ya selain fisik, mental juga Mental, perlu. betul. Itu perlu banget sih mental, karena kalau misalnya dia udah yang nafsu banget gitu kan, balapannya ya udah kelar gitu. Kadang setahu gua nih, sepengetahuan gua tentang F1, untuk masuk ke F1 sendiri tuh
di luar dari dana yang kita punya, kita juga ada tes mental juga gitu. Oh gitu ya? Gitu, jadi mental kita siap nggak buat bawa mobil F1? Karena mobil F2 sama F1 tuh kan jauh beda, betul. gitu. Jadi kalau mental kita udah siap, terus financial kita juga siap gitu, sponsorship kita siap untuk berangkat di F1, baru kita bisa masuk F1 gitu. Oh gitu. Makanya gue cukup bangga sama pembalap F1 kita gitu ya, sama Iya. Bro Rio Haryanto. Rio Haryanto, iya. Dia kan yang kita tahu orangnya kalem gitu kan di jalan. Iya. Ya karena emang secara fisik dia juga bagus Menunjang, gitu, iya. menunjang, terus juga mentalnya dia udah siap Siap, bawa benar. mobil F1. Gitu. Cuman tinggal negara kita aja nih, ayo dong support lagi balap F1 ya. Amin, gitu mudah-mudahan ya. kan. Mudah-mudahan. Benar. Kalau kita juga, kalau sebenarnya tiba-tiba lo nih, kalau lo nih, Dot, ini ada yang mau sponsorin lo gede, lo siap nggak balap F1? Ya gua tes mental gua dulu ya sama ya takutnya gimana ya, tes fisik juga gitu. Mungkin kemauan ada, tapi kita juga nggak boleh egois juga. Benar, nggak boleh gitu. egois. Kita mesti tahu kemampuan diri Harus kita tahu ya. kemampuan diri kita juga Betul, gitu. betul, Karena kan betul. banyak ya yang ngerasa kayak balap mah gampang, gini doang gitu. Tapi Betul. secara apa ya? Secara balapan tuh bukan cuma dari diri lu sendiri yang bagus gitu. Betul. Dulu gue sempat ngobrol sama si Chan, kayak balapan itu bukan tentang si kitanya atau mobilnya, tapi ada beberapa tim tim kru dan lain-lain itu juga menunjang si kita Betul. finish di nomor 1 gitu. Betul. Kita finish jadi juara tuh ya semua kerjasama dari Tim. Ini bukan olahraga mobil. individual, Iya, betul. ini bukan olahraga individual gitu. Jadi teamwork itu memang sangat-sangat penting. Betul. Makanya seorang pembalap itu tadi kita bilang, kalau lo bilang ngebahas masalah mental itu bukan masalah kekuatan mental pada saat fight, Betul. tapi mental juga bagaimana cara bekerja sama dengan tim ya. Iya. Gitu. Karena semakin bagus komunikasinya, semakin bagus kerjasamanya, tentu tim itu akan semakin baik, dan yang pasti itu akan membawa pembalapnya menjadi juara. Betul. Ya kan? Apalagi kalau yang mental udah jumawa nih. Baru itu bahaya position tuh. 1, terus besoknya pas race melempem ya kan. Benar, mobilnya benar. ada masalah, ada trouble ya kan. Jadi nggak Betul. Jadi kalau finish kata Mas gitu. Rifat itu semua orang siap untuk juara, tapi nggak semua orang siap untuk kalah ya. Betul, itu Jadi quotes Mas Rifat keren juga Betul, tuh. keren tuh. Jadi dalam artian ketika mau balap itu jangan persiapkan diri untuk menang, tapi Benar. siapin dulu mentalnya untuk kalah. Betul, gitu kan. itu Sanggup perlu nggak banget. nerima itu? Betul. Karena betul. segala kemungkinan tuh ada. Sehebat-hebatnya orang, sebodoh-bodohnya orang, sehebat-hebatnya orang itu dalam artian punya kemungkinan buat kalah. Betul. Sebodoh-bodohnya orang punya kemungkinan juga buat menang, gitu kan? Karena balik lagi, setelah faktor semua tadi yang dijalankan dalam bentuk usahanya, balik lagi ujungnya adalah luck yang menentukan, Benar banget. Gitu. Nah, jadi kalau mentalnya udah siap, pasti nerima kondisi apapun yang terjadi pada saat balapan. Betul. Nah, yaudah. Apalagi mental hujatan dari netizen ya. Itu Ya, mah karena kan mesti banyak iya belajar kan, lah. Makin itu. dewasa kita mesti makin sabar ya kan. Bener. Kupingnya juga mesti makin tebel ya kan. Iya. Gitu. Itu Udah. menang dipuji, kalah dihujat, itu Wah, tuh yang itu. mental harus kuat tuh. Tuh apalagi di zaman sekarang gitu kan. Benar. Gitu. Gampang banget orang ngoceh ibaratnya dengan cuma jempolnya doang. Benar. Ditemuin juga belum tentu ketemu tuh. Ya udah, ini lu mau muter-muter lagi. Oke, siap. Gue masih muter-muter lagi Siap, nih. gua juga Masih nih. mau lihat mobil-mobil teman-teman kita juga nih kayak ini. Udah ada yang diplastikin juga nih. Ini masih ada mobil-mobilnya. Oh iya, Mas Alvin ada Mas Alvin, mobilnya mobilnya Noval Avila, juga, Noval. terus Avila gitu. Keren sih. Siap. Ya udah kalau gitu, Bro. Thank you Oke, banget ya, Bro. thank waktunya. you Siap. Mas Jan. Thank you banget. Jangan lupa Iya, nih, ya. keren banget channelnya Mas Jan. Oke, tadi kan niatnya pengen muter-muter lagi, dan ternyata tadi gue pikir tuh sampai jam 10. Ternyata nih jam 9.22 udah pada diplastikin mobil-mobil yang lain. Udah kita terusin lagi aja besok. Nah, nih sekarang terakhir kita ada di booth-nya Solar Guard nih. Ini di sini nih banyak. Ini teman-teman tuh paling seneng ngumpul di sini ya. Gitu. Jadi minumannya lengkap ya kan, makanannya juga lengkap. Udah pasti keluar dari sini kenyang nih. Ada Manovi. Jadi gimana nih ceritanya nih, kok pasti teman-teman media tuh banyak seneng mampir ke sini nih. Kenapa sih, mungkin Mbak? karena tersembunyi ya, ada ruangan tersembunyi. Jadi mereka pada senang, Lebih private ya? iya, pada senang ngumpet dan nongkrong di sini. Oke, nah terus sekarang ini di booth Solar Guard ada apa aja sih? Semua produk kaca film SolarGuard lengkap ada di sini. Oke. Promonya Oke. itu diskon 50% all varian. Diskon 50%. 50% nih. Gue Iya. kalau karena AC udah mati ngembun-ngembun, gue buka dikit nggak apa-apa kali ya? Terus, Silakan. gimana Mbak? Iya, diskonnya 50% Oke. untuk semua tipe film dan tipe mobil. Oh gitu, ya udah langsung aja datang ya. Langsung Booth Solar ya Guard. Di mana tuh? Pre-Function Hall 2 PF2A.
Oke, siap. Nah, habis ini gue juga mau ngopi-ngopi nih. Makasih loh Siap, dikasih. sama Iya. silahkan. Siap. Selamat menikmati. Oke. Nah, yaudah segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan subscribe, dan jangan lupa juga komen, follow juga Instagram KDR Tim 22 dan gue Ican.99. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.